Kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Jadi menjalankan permusuhan dengan setan itu adalah perintah Tuhan. Menjalankan permusuhan dengan setan adalah perintah Tuhan dalam Al-Quran. Nah, ini seakan-akan PBNU telah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk terus menjalankan permusuhan terkait orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, padahal dia bukan turunan Nabi. Sikap PBNU di dalam masalah nasab sudah jelas. Dari surat instruksi itu, Kang Mas Yusuf, sudah jelas sebenarnya di mana PBNU berada dalam polemik nasab itu. Coba perhatikan baik-baik poin per poin, jangan hanya Mas Yusuf memperhatikan poin 4 yang ada frase perjuangan Wali Songo Indonesia dan permusuhan. Tapi lihat di poin 1, poin 2, poin 3, ada beberapa hal yang sangat penting dan jarang menjadi perhatian. Pertama, tentang frasa, bahwa PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Itu di poin berapa itu? Ada frasa demikian. Nah, dari kata-kata instruksi dalam surat itu bahwa seluruh pengurus PBNU diinstruksikan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan, itu sudah jelas di mana PBNU berada. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan ini tentang ilmu pengetahuan nasab, ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan DNA. Ahli-ahlinya bermunculan ketika polemik nasab ini ada. Nah, dari situ PBNU mengatakan, wahai para pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan nasab dan ahli nasab yang telah melakukan penelitian bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Wahai pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli sejarah yang menyatakan bahwa Ba'lawi tidak tercatat dalam sejarah, bahwa Faqih Muqaddam tidak tercatat dalam sejarah, bahwa Sohib Mirbat tidak tercatat dalam sejarah. Wahai pengurus PBNU di setiap tingkatan atau pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli DNA yang telah menyatakan bahwa Ba'lawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini poin berapa itu? Poin pertama atau poin kedua itu? Ada poin itu, Mas Yusuf. Kalau tidak salah itu saya nih di catatan saya ada di poin 2 itu. Iya. Di poin 2 bahwa seluruh pengurus perbedaan pendapat, ya. Coba bacakan, Mas Yusuf. Ini ya, poin 2 itu hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nah, ini itu kalimat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan itu akhirnya maksudnya jangan husnudzon. Ini PBNU sudah bergeser dari mauqif awali yaitu husnudzon kepada mauqif ilmi yaitu mauqif ilmu pengetahuan, bahwa junjung tinggi ilmu pengetahuan yang telah dilakukan sebuah penelitian bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, bahwa secara ilmu nasab dia tidak terbukti, bahwa secara ilmu sejarah dia tidak historis, bahwa secara DNA dia mustahil sebagai turun Nabi. Ini seluruh pengurus NU di setiap tingkatan harus menjunjung tinggi itu dan menjunjung tinggi para ahli-ahlinya. Kemudian yang kedua yang saya catat dari instruksi itu adalah bahwa seluruh fungsionaris atau pengurus NU di setiap tingkatan untuk menjaga harkat martabat manusia, harkat martabat warga di situ tercatatnya. Artinya apa? Artinya PBNU yang telah mengeluarkan surat instruksi ini
ditandatangani lengkap oleh Rais Am, Katib, kemudian Ketum dan Sekretaris Umum, telah menginsafi bahwa telah ada penghancuran harkat martabat manusia selama ini. Bahwa satu Habib yang bodoh dikatakan lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ini adalah penghancuran harkat martabat manusia. Maka wahai seluruh pengurus NU di setiap tingkatan, dengarkan instruksi 3975 ini, bahwa sesungguhnya pengurus NU harus menjaga harkat martabat. Maksudnya itu harkat martabat yang paling utama di kalangan NU. Yang pertama adalah para kiai, para ulama. Jangan tolerir ada orang yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Itu poinnya yang harus dibaca oleh Mas Yusuf. Ini jangan bacanya permusuhan, PWI permusuhan aja. Nah, kemudian poin yang ketiga, Mas Yusuf, poin ketiga yang saya catat dari instruksi itu adalah ada frasa begini, entah itu di poin berapa, bahwa seluruh pengurus NU di setiap tingkatan tidak boleh mentolerir adanya upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Nah, menyalahgunakan nama Rasulullah ini sudah jelas. Orang-orang yang selalu menyalahgunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadinya siapa, dari kelompok mana, ini sudah jelas. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Siapa yang mencintai Ba'alwi, maka sama dengan mencintai Rasulullah. Siapa yang membencinya sama dengan membenci Rasulullah. Mereka lah kaum Ba'alwi yang senantiasa selama ini membawa dan menyalahgunakan nama Rasulullah. Jadi instruksi PBNU itu untuk Ba'lawi. Nah, kemudian ini yang Mas Yusuf ini suka ngompor-ngomporin, manas-manasin PWI, bahwa dianggap PWI ini adalah dibentuk untuk permusuhan. Mas Yusuf, di dalam Al-Quran, perasa permusuhan itu adalah perasa positif. Perasa yang telah ditulis Al-Quran. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Jadi menjalankan permusuhan dengan setan itu adalah perintah Tuhan. Menjalankan permusuhan dengan setan adalah perintah Tuhan dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali, bahwa menjalankan permusuhan dengan setan adalah perintah Tuhan. Kemudian dengan adanya kalimat bahwa PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dibentuk untuk menjalankan permusuhan, yang kalimat itu terdapat dalam instruksi PBNU yang sah, ditandatangani oleh Rais Am, Katib Am, Sekretaris, Ketua Umum dan Sekretaris, ini menunjukkan bahwa PWI LS dilegalisasi oleh PBNU sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan kepada kaum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, sebenarnya dia bukan keturunan Nabi. Kaum yang mengaku-ngaku sebagai orang Arab, tapi sebenarnya dia bukan orang Arab. Kaum yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah, padahal dia jauh daripada ajaran Rasulullah. Jadi dibentuk untuk permusuhan semacam itu sesuatu yang positif. Perasa dalam Al-Quran. Fattakhiduhu, ini perintah Tuhan, Mas Yusuf. Ini Mas Yusuf kayak nggak seneng ini, ada perintah Tuhan untuk memusuhi setan. Nih, inna syaitana lakum aduun. Saya ulangi lagi ini. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Jalankan permusuhan itu dengan setan. Nah, ini seakan-akan PBNU telah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk terus menjalankan permusuhan terkait orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, padahal dia bukan turunan Nabi. Nah, itu Mas Yusuf
dari Ya, ya, ya. apa namanya itu tentang instruksi itu.